Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Gua Peter. Ya, kita hari ini bahas lagi tentang karakter development ya, karakter building juga. Nah, kita balik lagi pembahasannya mengenai moral karena banyak kejadian akhir-akhir ini yang pengen kami bahas terkait sama sikap seenaknya gitu ya. Nah, sikap seenaknya ini bertentangan dengan M1 ya, paling utama ya, bertentangan dengan M1 yang moral ya, Pit ya. Di mana moral itu kan sebenarnya mementingkan kepentingan banyak orang. Jadi semakin banyak orang yang diuntungkan ya, bukan diuntungkan sih, kita bahasanya apa, mendapat benefit, mendapat manfaat gitu. Tapi dengan sikap seenaknya akhirnya hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan benefit dan banyak orang yang menderita karena kejadian tersebut. Nah, mungkin M yang lain juga bertentangan ya. Nah, kalau yang M2-nya bertentangan dengan M2 itu karena sikap seenaknya ini tidak Mentalnya bobrok. mentalnya bobrok dan tidak membuat mental tuh jauh lebih tangguh ya. Jadi pengen hidupnya enak tapi gampangnya aja tanpa mau usaha gitu ya. Instan. Kalau yang manner sudah jelas mirip dengan yang M1 di mana merugikan orang lain itu mannernya pasti tidak baik. Untuk mastering knowledge-nya ya, berarti karena ingin gampangnya aja banyak hal yang dia skip pengetahuannya ya, yakin itu. Nah, yang terakhir meaningful, jangan ngomong meaningful deh. Dia hanya peduli diri sendiri, apalagi berarti untuk orang lain ya. Berarti secara umum ya, sikap seenaknya ini bertentangan dengan yang pendekatan kami ya dari M ini ya. Nanti kita tanya Peter kejadiannya seperti apa. Nah, sikap seenaknya ini dari hasil analisa kami berdua itu kita menurunkan bahwa sikap seenaknya ini di budaya kita yang tinggal di Indonesia ini, kita tahu bahwa ini berasal dari budaya permisif, budaya toleransi yang berlebihan. Dimana mungkin contohnya itu, kalau anak kecil main di jalan terus hampir ketabrak mobil yang dimarahin, mobilnya dibilang gini, ini namanya juga anak kecil, nggak ngerti, kamu yang gede harusnya udah ngerti. Nah, coba bagaimana menurut Peter dari sisi pendidikan psikologis gitu ya untuk anak yang dibiarkan bermain di jalan dan nggak salah loh, dia nggak ngerti, anak kecil, dan seharusnya bagaimana sih Pet gitu kalau seperti itu udah jelas orang tua yang ngawur ya, itu pendidikan yang sangat ngaco itu. Karena justru dari kecil, dari golden age ya, sekitar 1 sampai 5, justru itu saatnya diberi nilai ya, norma-norma ya, itu dimasukkan di situ. Itu usia yang pas untuk memasukkan reward punishment, norma-norma itu. Udah jelas kalau anaknya salah ya anaknya harus dimarahin. Nggak bisa orang lain yang dimarahin, ini anak kecil yang belum tahu apa-apa, justru karena dia belum ngerti, justru itu harus dikasih tahu. Iya, harus dikasih pengertian yang benar, bukan malah dibela, dilindungin. Itu udah jelas anaknya nantinya akan sulit dibentuk ya makin besar. Karena yang dimaksud dengan golden age itu mungkin umur di mana si anak itu menyerap segala informasi dan membentuk logikanya sendiri pada umur itu ya. Ya kalau dilindungin terus dia akan menyerap, oh tenang aja, ada pelindung, ada babu, tenang aja. Atau gitu. Dia akan berpikirnya begini, nggak salah kok saya anak kecil. Nggak gitu salah kok anak kecil gitu. Ya udah ulang lagi aja. Jadi gitu. nanti akan sulit dong ya Bit ya untuk membentuk tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab. Itu akan sangat sulit sekali. Itu ngawur. Nah, contoh lain juga ada banyak di jalan ya. Nah, sikap-sikap ini kalau anak ini dibiarkan sampai besar, gejalanya adalah seperti kita sekarang ini yang kalau naik angkot tuh kadang seenaknya ya, berhenti sendiri, berhenti mau kita, padahal cuma beda 10 meter gitu sama yang penumpang sebelumnya. Nanti udah berhenti di sini, kagok lah, kita tungguinnya 10 meter lagi baru bilang kiri lagi, supirnya suruh ke kiriin lagi, ngalangin jalan orang lain. Atau yang lebih hebat lagi sih, penumpangnya nggak mau jalan lebih jauh, si angkotnya dipanggil sini, suruh dia muter ngalangin jalan orang lain, naik baru jalan lagi. Ya dari penumpang tidak salah juga sih, supir angkot pasti akan ngikutin gimana penumpang karena butuh uang ya. Jadi yang salah tuh bukan supir angkot aja, tapi yang salah juga penumpangnya juga. Di jalan kan sekarang juga ada kejadian yang unik, mungkin Peter juga sama-sama ya, kalau kita pulang kerja nih sore
Ini kan sekarang lagi bulan suci Ramadan nih, orang berpuasa dan menjelang buka puasa kita pulang nih sekitar jam 4 atau setengah 5. Biasanya orang beli makanan kan untuk dibawa pulang ya, pelengkap untuk buka. Nah, ada jalan-jalan tertentu seperti kalau di Bandung tuh jalan Otista lah. Itu banyak yang jual cendol, jual buah-buahan ya, jual kolak. Yang beli di mobilnya itu ya Pit ya, mungkin ngalamin kan ya, yang mobilnya tuh berhenti di pinggir tapi orang nggak turun, cuma buka jendela, itu berapa, beli, bayar, jalan lagi. Nah terus mobil berikutnya belakangnya ikutan belanjanya, disebutnya apa ya, belanjanya drive thru. Nah itu model Iya. drive thru itu. Nah jadi kalau mau belanja drive thru bisa tuh di Otista ya, karena mereka merasa benar gitu, merasa nggak ada yang salah kok, saya punya keperluan mau beli makanan, gitu ya. Yang di belakang ya terserah lu Yang di mau belakang. ngantri aja di Ya, atau ada yang buru-buru, misalnya ada ya ibu hamil mau ke rumah sakit, itu urusan lu, urusan gua mau beli makanan, gua lebih penting gitu. Ya. Atau ada orang lain yang pengen cepet pulang, itu urusan lu, urusan gua mau beli makanan, gua juga bayar pajak di sini. Itu jawaban mereka loh, beneran. Jawaban mereka waktu saya ketok ke kacanya, kenapa ngalangin jalan, gua juga di sini bayar pajak. Ya motor saya pajaknya cuma 200.000, mobil dia pajaknya 10 juta, mobil mewah ya. Ya mungkin dia merasa bayar pajak lebih mahal dari saya, jadi ya sudah, saya tidak banyak tidak banyak berkomentar. Nah ada satu lagi yang unik juga, yaitu di mana kejadiannya ini melawan arus. Jadi ada supir travel melawan arus, hampir nabrak mobil kami. Pas saya tegur supirnya, gimana kita aja, emang di situ polisi? Jadi dia hanya nurut sama polisi. Itu gimana, Pak? udah jelas. Kalau moral ya jelas ya, itu masih Kebobrokan. di tingkat 1 ya. minus Satu. minus Itu jadi yang saya akan patuh hukum kalau kamu polisi. Kalau kamu bukan polisi, seenaknya aja. ya tingkat 1 ya. Dan Masih yang masih bocah Ya. berarti. Dan yang salahnya lagi adalah orang kita membiarkan biasanya, ini mah udah kebiasaan. Ya udah Di sini ya sudah kebiasaan. Udah Jadi biasa. kebiasaan itu teh dibenarkan, ya. Kebiasaan yang diulang-ulang itu dibenarkan. Akhirnya kita nggak tahu bahwa itu tuh perbuatan yang salah. Harusnya kita tuh membiasakan kebenaran ya. Kebenaran itu harus di cross check sama orang lain. Yeah. Itu kebenarannya hakiki nggak, maksudnya mendasar nggak? Apa ini benarnya untuk diri kita doang atau untuk semua orang ini tuh benar? Kalau kita memang ingin jadi bangsa yang besar, kita harus siapkan anak-anak kita dididik di sekolah, di institusi pendidikan yang memang memegang teguh pendidikan yang benar ya. Mungkin Peter mau sharing cerita ya, di sekolah ada kejadian yang terkait dengan sikap seenaknya antara murid, orang tua, atau bahkan gurunya juga ada yang seenaknya. Ya. Jadi itu budaya seenaknya ya itu dimulai juga dari pemerintah juga yang melegalkan anak menjadi manja, dan ada satu tokoh dunia anak-anak yang melegalkan juga itu anak menjadi manja ya. Itu tokoh terkenal anak-anak. Mungkin sebenarnya sih bagus sih, tujuannya bagus, cuma disalahgunakan untuk kebanyakan orang, dan penyalahgunaan itu dibiarkan bahkan oleh si penciptanya sendiri, oleh pemerintahnya sendiri, itu dibiarkan. Itu kebodohan. Misalnya contohnya ada seorang guru yang ditahan polisi Ya, di daerah Lampung ya, atau Lampung atau Jambi ya. Antara itu pokoknya di daerah Sumatera, di salah satu provinsi di Sumatera, ada guru biologi mencubit anaknya karena mencontek. Nah itu diberi diberi hukumannya, salah satunya ditegur dengan sambil dicubit, terus akhirnya gurunya dipolisikan, dikriminalkan ya.
Jadi anak ini untouchable. Tidak Inilah boleh. bibit-bibit mafia ya, bibit-bibit dunia hitam di masa depan gitu yang nantinya akan hidup seenaknya. Iya. Oh tenang, nanti gue tinggal panggil polisi. Itu kalau saya jadi rekan gurunya, saya akan keluar saat itu juga. Itu kalau saya mungkin kompakan keluar, ya sekolahnya kosong nggak ada guru ya bagaimana ya? Itu gimana tuh kalau gitu terus nggak akan ada yang mau jadi guru nantinya. Itu bukan institusi pendidikan yang baik. Jadi guru itu memang dibayar mahal untuk harusnya dibayar mahal ya untuk mendidik ya, menyiapkan generasi bangsa yang akan datang menggantikan generasi yang sekarang gitu. Jadi pemimpin-pemimpin baru. Tapi anak-anak sekarang dididiknya dengan televisi sih ya, oleh artis-artis yang banci-bancian lah, ngebully temennya lah, atau sejenis itulah ceritanya ya, tidak pantas gitu. Cita-citanya hanya jadi artis. Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang nanti mengajar anak-anak masa depan? Nanti juga takutnya kalau ngelihat itu banyak yang seperti itu, ya mungkin guru juga akan ya udah kalau gitu mau lu boleh, tidak akan saya didik. Saya tetap mengajar tapi tidak akan saya didik. Mau bikin PR terserah, ulangan nyontek terserah, bikin kerusuhan terserah. Pokoknya tugas saya mengajar. Apakah mau seperti itu? Ya. Ya kalau gitu terus ya mungkin apa ya, pikiran guru juga atau jadi gimana? Ya, Serba salah. Ada satu lagi yang saya pengen komentarin bahwa kejadian ini mirip ya. Jadi perlawanan murid terhadap guru, murid terhadap orang tua bisa dipidanakan itu sebenarnya sudah ada contohnya. Jadi kita lihat negeri Cina, RRC ya, Republik Komunisnya kan waktu tahun 60-an tuh mengalami revolusi budaya di mana pemerintah tuh menggalang kekuatan anak-anak muda saat itu untuk melawan terhadap kaum intelek atau guru ya, dan orang tuanya. Jadi orang kaum intelek dan guru itu ditangkap, dipermalukan, dihajar rame-rame di depan umum, buku-buku semua, bukti sejarah ikut dibakar. Anak-anak muda hidup seenaknya. Apa yang terjadi beberapa puluh tahun kemudian setelah negaranya maju, mereka pergi ke luar negeri bermain bertamasya lah ya, istilahnya jadi turis ke luar negeri itu hidupnya seenaknya gitu. Dan yang paling parah itu ada video di Singapura di mana dia buang air besar di tengah jalan. Jadi dia pengen buang air besar, tinggal buka celananya, jongkok, tengah jalan, dia pakai tisu. Iya. Orang yang merekamnya itu dilempar pakai tisu yang ada kotorannya. Itu ada di YouTube, silahkan cari public defecation ya, public defecation, cari aja. Dan yang lebih epic lagi, saya nggak nemu videonya tapi ada beritanya. Satu keluarga dari Beijing mau ke Boston naik pesawat. Nah di pesawat itu anaknya mau BAB nggak disuruh ke WC. Jadi seperti di jalan aja, si bapaknya buka koran, anaknya suruh jongkok di situ di kabin. Ini udah selesai tinggal dilap tisu. Kebayang kan itu seperti apa baunya sepanjang perjalanan. Beijing ke Boston itu berapa jam? Bayangin, nggak mungkin cuma 1 jam penerbangannya. Yakinlah antara 8 sampai 10 jam ya itu. Ya harus sampai seperti itu kah negara kita gitu? Seenaknya seperti itu. Ya kita tidak seperti itu ya, tidak separah itu. Tapi ya perlu diingat bahwa semakin kita membiarkan itu, semakin lama semakin bias. Ya paling segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe juga. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.